warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dhani Muqtada selaku dosen, Bapak Ibu teman-teman sekalian, pada hari ini pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya tentang interaksi politik dan hukum. Saya mengambil judul di sini yaitu analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang ini merupakan undang-undang yang menarik untuk dibahas, apalagi dengan istilah Omnibus Law yang sangat jarang kita kenal. Sebelumnya izinkan saya dulu memaparkan pendahuluan saya. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia ini ialah negara hukum. Negara hukum ya tidak terlepas dari negara hukum, tradisi hukum kontinental atau civil law. Artinya ciri utama dari civil law adanya peraturan perundang-undangan yang tertulis. Nah, hal inilah yang membuat semua undang-undang dalam negara kita harus tertulis seperti itu. Kemudian konsep Omnibus Law yang kita kenal ini merupakan konsep yang baru di Indonesia. Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, atau bisa juga sebagai disebut Undang-Undang Sapu Jagat, karena mampu mengganti beberapa norma-norma dalam satu peraturan. Nah, konsep inilah yang pada pemerintahan awal Pak Jokowi disampaikan sebagai untuk menutupin atau mengcover celah-celah hukum yang ada. Namun pada kenyataannya Omnibus Law ini berdampak membuat kebingungan pada masyarakat Indonesia sendiri, sehingga perlu adanya pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana politik dan hukumnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tahapan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan tahapan yang perlu kita bahas dari awal, karena ya bagaimanapun semua undang-undang berawal dari tahap persiapan. Sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan. Nah, keseluruhan tahapan tersebut mempengaruhi karakter Undang-Undang Cipta Kerja sebagai suatu produk hukum. Sebagaimana kita ketahui, selayaknya undang-undang ini harus melibatkan seluruh elemen bangsa, karena apapun hasilnya nanti substansinya itulah yang mempengaruhi bagaimana pelaksanaannya di masyarakat Indonesia. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja setelah disahkannya rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang, timbul respon penolakan dari masyarakat, terutama pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh lahirnya undang-undang ini. Contohnya seperti kaum buruh, kita bisa lihat kemarin bagaimana demo dari kelompok buruh untuk menolak undang-undang ini. Karena anggapannya dalam proses penyusunan tidak melibatkan masyarakat Indonesia dan tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Makanya setelah berdasarkan latar belakang itu, saya bertanya-tanya bagaimana merumuskan masalah bagaimana negara hukum dan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian bagaimana interaksi politik dan hukumnya, kemudian bagaimana interaksi politik dan hukum dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana tujuannya ini yaitu mendeskripsikan bagaimana negara hukum dan Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana mendeskripsikan interaksi politik dan hukum, dan mendeskripsikan interaksi politik dan hukum dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun penelitian yang saya ini bersifat deskriptif analitis, artinya
Sebagaimana kita tahu, pengumpulan data ini yaitu studi pustaka digunakan dalam rangka pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data dengan menggunakan cara mengumpul, membaca, menelaah, mengkaji, dan mengkritisi ketentuan peraturan yang ada. Nah, baik, kita ke pembahasan pertama, yaitu negara hukum dan undang-undang cipta kerja. Sebagai bangsa merdeka dan berdaulat, perencanaan dan penetapan konsep mengenai sistem pengelolaan kehidupan berbangsa diserahkan sepenuhnya kepada sebuah bangsa sesuai dengan cita-cita untuk kehidupan bangsa yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Secara teoritis, bahwa semua bangsa menuangkan pokok-pokok pandangan, pendirian, prinsip konseptual mengenai pengelolaan kehidupannya di dalam konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tertulis written constitution dan tidak tertulis yaitu unwritten constitution. Undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis umumnya mengemukakan latar belakang hasrat bernegara, landasan filosofi kenegaraan, tujuan negara, serta organisasi dan mekanisme pemerintahan negara yang diinginkan oleh bangsa yang mendirikan dan mempertahankan negara itu. Sejalan dengan hal itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian pembahasan kedua, pertanyaan kedua, itu bagaimana interaksi politik dan hukum. Nah, hukum merupakan produk politik sebab kelahirannya diproses melalui interaksi politik. Badan atau satuan politik itu tidak lain adalah produk dari suatu struktur sosial. Dalam proses pembentukan hukum, sebagai proses saling mempengaruhi serta saling meminta dan memberi, take and give, dan saling intervensi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kekuasaan legislasi, yaitu antara legislatif dan eksekutif dalam proses pembentukan hukum. Dengan adanya interaksi tersebut, maka asumsi yang hendak dibangun adalah hukum merupakan produk politik. Kemudian bagaimana interaksi politik dan hukum dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa istilah Omnibus Law pertama kali muncul itu dalam pidato Joko Widodo setelah dilantik menjadi Presiden RI untuk kedua kalinya, yaitu pada Minggu 20 Oktober 2019. Perjalanan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja usulan pemerintah sudah memulai perjalanannya sejak Desember 2019. Presiden Jokowi mengirimkan draft RUU Cipta Kerja kepada DPR pada 7 Februari 2020. Sebagai informasi, pemerintah menyusun 11 klaster pembahasan dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. RUU ini baru mulai dibahas DPR pada 2 April 2020 dalam rapat paripurna ke-13. Rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah DPR menyerahkan pembahasan RUU Ciptaker pada Badan Legislasi DPR. Balik DPR membentuk Panitia Kerja atau Panja RUU Ciptaker pada April 2020 yang terdiri dari 35 anggota dan 5 orang pimpinan Balik DPR. Kemudian Panja RUU Ciptaker memulai kerjanya pada 27 April dengan mengundang sejumlah ahli, pakar, dan akademisi terkait serta stakeholder yang terkait dengan RUU Ciptaker, termasuk dari asosiasi-asosiasi profesi, pengusaha, dan juga serikat buruh. Pembahasan dilakukan oleh Panitia Kerja secara detail dan intensif mulai dari tanggal 20 Mei sampai dengan 3 Oktober 2020 atau 3 masa sidang DPR. Undang-Undang Cipta Kerja dikebut dalam 64 kali rapat, 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat tim mus atau timsin. Akhirnya RUU Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna pengesahan pada Senin 5 Oktober. Rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law disahkan DPR menjadi undang-undang pada rapat paripurna Senin 5 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo dan merupakan bagian dari RUU Prioritas tahun 2020 dalam program
legislasi nasional tahun 2020. Adapun politik dan hukum dalam pembentukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tampak cenderung elitis. Pembentukan ini rakyat diwakilkan oleh Panja RUU Cipta Kerja Demokrasi. Hal ini menurut Frans Magnus Suseno memiliki dua kelemahan, yaitu pertama, rakyat tidak langsung dapat membuat undang-undang, melainkan melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Keputusan-keputusan yang paling penting dalam kenyataannya diambil oleh beberapa orang saja, maka dalam demokrasi perwakilan akan muncul unsur elitisme. Elitisme ini ditandai dengan terbatasnya implementasi asas keterbukaan dan akhirnya terbatas juga partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, demokrasi perwakilan dapat menjadi totaliter jika mayoritas rakyat memutlakkan kehendaknya dan tidak menutup kemungkinan menjadi oligarkis jika minoritas memutlakkan kehendaknya terhadap mayoritas. Untuk menghindarkan demokrasi menjadi elitis seperti itu, kemudian muncul pemikiran agar demokrasi diperbaiki dan dikembalikan pada prinsip dasarnya. Gagasan yang muncul dari teori demokrasi partisipatif barang tentu menjadi jawaban terhadap elitisme demokrasi, bahkan munculnya gugusan teori demokrasi deliberatif semakin memperkuat gagasan untuk meletakkan demokrasi menjadi partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan hak masyarakat yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik seperti dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu yang pertama, memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik, memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Ketiga, meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif. Kemudian yang keempat, efisiensi sumber daya. Sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat. Kemudian itu pembahasan mengenai interaksi politik dan hukum dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Masyarakat adalah setiap orang pada umumnya, terutama masyarakat terhadap peraturan tersebut, setiap orang atau lembaga terkait atau setiap lembaga swadaya masyarakat yang terkait. Mengenai sejauh mana masyarakat dapat ikut serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang RUU Cipta Kerja, keadaan dari pembentuk perundangan ini oleh karena undang-undang dari berbagai peraturan telah menetapkan lembaga mana yang dapat membentuk peraturan tersebut. Kemudian terakhir, interaksi politik dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja, proses saling mempengaruhi serta saling meminta dan memberi take a give, dan saling intervensi antar pihak-pihak yang memiliki kekuasaan legislasi dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja bisa saja terjadi dalam setiap proses pembentukan perundang-undangan. Jadi tidak hanya RUU Cipta Kerja, tapi RUU yang lainnya pun seperti itu. Nah, adapun konsep ideal legislasi RUU Cipta Kerja adalah berdasarkan demokrasi elitis populis, yang mana antara elit pemerintahan dan populis atau demos atau masyarakat harus bekerja sama secara kekeluargaan, kegotong royongan, dan dengan penuh semangat kebersamaan dalam bingkai harmoni, sehingga dari sistem politik demikian dapat dihasilkan produk undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan dan mengakomodasikan sebanyak mungkin kepentingan masyarakat. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan.